Salam jumpa kawan-kawan semua. Ini ada Suprafit ya, Grandong. Dia mengalami bocor bagian seal shocknya bocor teman-teman ya. Kenapa shockbreaker ini sendiri tidak mau empuk ya, nggak rebon begitu ya penjelasannya. Semakin kita tambah olinya ya, oli ini semakin kita perbanyak, dia akan semakin keras. Dengan semakin kerasnya karena kelebihan oli, maka akan mengakibatkan terjadinya tekanan oli yang naik ke seal ini. Dia akan cepat jebol ya sealnya kalau kita makin banyak olinya. Dan shockbreaker kita pun akan terasa keras, tidak empuk begitu ya. Kita mau ganti sealnya. Sebetulnya permasalahan shockbreaker tidak mau rebon, dia ada di sini teman-teman ya. Ini sekedar tip kalau mau membuat shockbreaker rebon yang empuk ya. Dia di bagian ini teman-teman ya. Di bagian ini ada celahnya ya teman-teman ya. Ini ada celahnya dan dia sangat lebar teman-teman ya. Bagian ini kalau kita goyang, dia terlalu goyang teman-teman ya, tidak presisi lah seperti itu. Jadi dia tidak presisi di sininya teman-teman. Ini terlalu longgar ya, antara bambu shock ini dengan bottom ini, suling ini, dia terlalu longgar ya teman-teman ya. Jadi mengakibatkan seperti ini teman-teman. Apabila shock itu tekan ke bawah, oli itu tidak naik dari samping sini teman-teman ya, melainkan langsung masuk kembali dari dalam ini. Jadi dia akan keras ya teman-teman ya, baliknya nggak mau empuk seperti itu. Jadi di saat ditekan shock ini beban berat, dia kan tekan ke dalam, masuk otomatis oli yang ditabung ini dia akan tertekan ya, tertekan ke bawah dan dia naik ke atasnya, dia melalui lubang ini teman-teman. Seharusnya dia tidak melalui lubang ini teman-teman, karena di sini ada lubang buang ya dari suling ini sendiri. Lubang buang ini sebetulnya berfungsi untuk di saat shock itu beban berat tekan ke bawah, dia akan melontarkan oli teman-teman ya. Dan oli ini akan naik, seharusnya dia lewat samping sini teman-teman ya. Seharusnya lewat samping sini. Berhubung ini longgar, dia akan balik lagi ke dalam sini teman-teman. Otomatis dari atas ditekan ke bawah, dia akan beradu dengan oli yang ada di bawah. Dan oli tersebut akan menekan kembali ke atas. Jadinya shock kita itu mainnya tidak enak, naik turunnya tidak enak. Solusinya seperti ini teman-teman. Carikan bearing bekas ya yang presisi dengan ini. Yang presisi teman-teman potong, ini potong, ngambil tengahnya aja ya. Lalu ini dipotong teman-teman ya. Dipotong dan tempelkan di sini teman-teman. Tempelkan, plug di tag pakai las ya teman-teman, las kembali. Las ratakan ya, yang bawah ini ratakan, kita potong segini aja, ratakan. Setelah rata teman-teman las, begitu dilas, tapi cari teman-teman bearing yang presisi dengan ini ya. Kalau dia presisi, nanti oli yang balik ke atas dia tidak melalui celah ini lagi. Walaupun melalui celah ini, tapi dia akan sedikit, nanti shock kita akan empuk teman-teman ya, akan enak. Cari bearing bekas seperti ini yang lubang tengahnya ini dia presisi dengan ini. Ada itu teman-teman, 6201 kalau nggak salah bearingnya. Jadi teman-teman masukkan dulu yang presisi teman-teman ya, jangan sepan seperti ini, cari yang presisi. Oke, sekian dari saya teman-teman ya, sistem kerja shock, cara perbaiki shock supaya empuk, supaya enak, seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.
cari bearing bekas yang presisi. Contohnya ini seperti ini pengganjalnya ya. Ini pengganjalnya dia presisi teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman belikan pengganjal ini juga bisa teman-teman potong lalu tempelkan di sini ya. Ini teman-teman potong sedikit, potong lalu tempelkan di sini teman-teman las, jadi dia presisi. Spannya ini tidak banyak, maka shockbreaker itu nanti akan enak. Oke, seperti itu penjelasannya teman-teman ya, cara membuat shockbreaker yang empuk. Karena bolak-balik kita ganti per dalamnya ini kita ganti dengan sistem yang lebih keras lagi ataupun yang lebih lembut lagi, maka dia akan jeduk seperti itu. Sebetulnya jeduk itu tersebut karena oli yang balik ke atas ini dia tidak melalui samping sini teman-teman ya, melainkan langsung dari dalam sini. Seharusnya oli tekan, dia oli yang di bawah kena tekanan dia akan lari melalui samping sini, tapi dia masuk dari sini karena ini terlalu oblak teman-teman ya. Ininya terlalu longgar di sini. Jadi tip mengakalinya seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya ya teman-teman ya. Tip membuat shockbreaker menjadi empuk. Sekian lebih dan kurangnya. Itulah yang saya praktekkan teman-teman ya untuk membuat shockbreaker empuk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang baru menemukan channel ini semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.